pertanyaan yang pertama tuh saya mau tanya. Sebaliknya juga Pak Ustadz. Pak Ustadz itu Hmm, ikut Muhammad atau ikut Allah? keduanya. Oke, keduanya. Ah, Tapi, iya, enggak. Karena satu satu ajaran keduanya. oh iya, iya. Ah, Kalau ditanya, kalau 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 nya abang ikut mana? Ikut Paulus atau ikut Yesus? Karena ajarannya beda. oh ajarannya beda. Lah, gak percaya dia ajarannya beda. Ah, Banyak perbedaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus tuh. kalau saya, kita ikut Hmm. Yesus. Tapi Paulus itu juga pengikut Yesus. Dia adalah rasul. Nah, itu Siapa yang dia. angkat dia jadi Jadi, rasul? Jadi kemarin juga begitu, Pak Ustadz. Saya naik di room sebelah, mereka tuh membangun suatu pembenaran di dalam pemikiran mereka itu bahwa apa namanya ajaran Paulus itu ya yang kita ikutin. Sebenarnya kita ikutin ajaran Paulus atau ajaran Yesus. Saya bilang Paulus itu adalah seorang rasul. Nah itu. Hmm. Nah begitu pula kalau saya tanya balik. Nah kalian ikut yang mana? Hmm. Kalau pilih salah satu berarti mengkhianati dong, ya kan? Baik. Nah itu Kalau dia. gitu coba kita uji. Coba kalau kita uji. Pertanyaannya begini, Bang. Kalau Anda mengikuti Yesus Ah, dan Paulus itu adalah rasul, sejak kapan dan siapa yang mengangkat Paulus itu jadi rasul? bahkan dalam Paulus pengalaman imannya sendiri, Tuhan katakan kepada dia, sebelum dia bertobat kan namanya Saulus. Iya, Hmm. tapi pengangkatan dia jadi rasul itu Dia, kapan? dia ditunjuk langsung. Pak Kapan? Ustadz, Pak Ustadz pernah baca kisah para rasul yang peristiwa Paulus bertobat apa enggak? Paulus bertobat sudah tahu saya, Iya, nggak iya ada udah di situ tahu, pengangkatan Paulus jadi rasul. lah kok nggak tahu Pak Ustadz? Itu kan It- Kisah para rasul 9 itu tahu nggak ada di situ iya. Yesus Tapi itu di situ kan mengangkat Paulus tuh jadi rasul, nggak ada. ada. Tar saya buka. Coba Tar, coba abang baca dulu, baca satu perikop, ada nggak Yesus mengangkat Paulus jadi rasul di kisah para rasul 9 tuh? Coba. soalnya saya lihat Pak Ustadz lain makanya. Hmm. Satu kisah para rasul 9. Nah, nomor berapa? Mana dia? Oke. Oh, coba. Nah, di kisah para rasul 9 itu Pak Ustadz. Nomor? Nah, kalau kita baca, sebentar. Ustadz tarawih dulu di tempat saya udah Coba. selesai lama udah. Coba, Pak Ustadz lihat di ayat 15. Beginilah firman Tuhan kepadanya. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Nah, Oh, itu. alat pilihan. Iya kan? Ya, Di mana di situ dikatakan secara letterlet gitu, secara spesifik bahwa Pak Yesus mengangkat Paulus itu adalah rasul. Yesus mengangkat Paulus itu adalah rasul itu sebagai alat pilihan katanya. itu kan sudah tahu bahwa tetapi firman Tuhan datang kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku dan kepada bangsa-bangsa lain dan raja-raja orang. Nah itu dia, dari situ kita udah dapat. Nah jadi sesuai dengan tema itu Pak Ustadz, jadi Paulus itu bukan ini teman-teman juga mendengar ya, jadi Paulus itu bukan karena dia pintar atau karena dia apa, tapi dia mengalami itu sendiri. Dia mengalami apa yang dia lihat, apa yang didengar dari Yesus, itulah yang dia keluarkan Pak Ustadz. Nah selama ini Bang,
Nah, Gini. memang kalau Pak Ustadz juga membangun suatu statement bahwa memang benar-benar ajaran agamanya Pak Ustadz itu benar, pasti juga kita anggap salah gitu. Nah, begitu juga dengan saya. Nah, ketika saya menjelaskan ke Pak Ustadz juga mungkin kurang puas. Nah, karena memang Pak Ustadz tidak memahami di dalamnya. Ini contoh sederhana Pak Ustadz. Pak Ustadz ada di dalam suatu ruangan yang pertama-tama itu Pak Ustadz itu nggak suka ruangan itu wanginya. Tapi karena Pak Ustadz ada di dalam, sudah nyaman, lama-lama Pak Ustadz sudah biasa gitu. Nah, Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi Bang. Ya, gini Bang. Saya pikir tadi ya di situ Yesus mengatakan, "Hai Paulus, kau kuangkat jadi rasul." Rupa-rupanya alat pilihan tidak ada di situ mengatakan sebagai rasul. Alat pilihan ini bisa nabi, ya, bisa juga orang yang taat gitu. Bukan cuma rasul saja. Terus juga di kisah para rasul 9 ini, ya kalau kita baca satu perikop, di sini hanya pengakuan dari Paulus saja. Di situ pengakuan dari Paulus karena Paulus yang menulis dari kitab Lukas, kan dia ngambilnya tentang kisah para rasul ini, tulisan Paulus ini. Terus di situ ada Ananias. Ananias itu kan seorang penjahat toh. Masa seorang rasul diakui sebagai rasul disaksikan seorang penjahat, Bang? Beda lagi. Beda lagi itu Iya, Pak. mana ada seorang rasul dari kalangan penjahat. Macam mana Bang ini? Itu menurut pikiran Pak Ustadz. Tapi yang saya baca, yang saya tahu, menurut urutan peristiwanya itu bukan seperti itu Pak Ustadz. Itu dia. Loh. Coba secara eksplisit ada nggak Yesus mengatakan Paulus ku angkat jadi rasul? Kok tiba-tiba jadi rasul? Seharusnya jadi rasul itu Bang, ya itu silsilah atau nasabnya itu jelas gitu loh. Nasabnya jelas. Coba kalau kita lihat rasul-rasul yang lain, ya itu ada nama orang tuanya, jelas dia dari keturunan siapa, kan gitu. Lah, kalau Paulus siapa ayahnya siapa? Rasul dari mana ayahnya aja nggak ketahuan gitu loh. Aduh. Adakah seorang rasul diangkat ya disaksikan oleh penjahat? Ini rasul macam apa diangkat dari kesaksian penjahat gitu loh. Ananias itu teman-teman seorang penjahat. Ya, masa seorang rasul diakui seorang penjahat? Heran saya. Mana orangnya? Oh. Bentar Pak Ustadz, kok HP saya lagi jadi ngelek ya? Gitu. Coba rasul mana yang diangkat sebelum-sebelumnya yang diakui oleh penjahat, Bang? Nah, jadi kalau cara pandang seperti itu Pak Ustadz, saya kira ya itu menurut Pak Ustadz sendiri. Apa yang Pak Ustadz pikirkan di dalam pikiran Pak Ustadz itu pandangan sendiri. Tapi kalau menurut pandangan kami orang Kristen, itu tidak seperti itu Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz. Jadi kalau menurut pemikiran Pak Ustadz begitu, ya itu saya katakan tadi itu menurut pandangannya Pak Ustadz. Kita masing-masing punya pandangan sendiri. Jadi kalau kita mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang benar, itu nggak akan selesai Pak Ustadz. Ini perdebatan bertahun-tahun Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz. Jadi supaya kita nggak salah paham, ini apa ini? Supaya kita nggak salah paham. Nah, Pak Ustadz itu coba baca perikop per perikop, pasal per pasal itu, pahami alur ceritanya, pahami peristiwanya, apa yang dimaksud itu. Nah, itu Pak Ustadz. Jadi selama ini saya masuk di room serla juga begitu Pak Ustadz. Mereka main copot ayat sini, copot sana. Akhirnya ya pikirannya juga kacau. Nah, itu. Udah. Jadi begini Bang ya. Kalau kitab Abang ini saya udah baca dari 9 tahun yang lalu dan selesai gitu. Makanya saya tahu Ananias itu seorang penjahat.
Ya kan kita juga. Orang yang kagak baca aja gitu loh. Ya, orang yang kagak baca aja yang mengira Ananias itu adalah saksi pengangkatan Paulus jadi rasul. Tapi apakah Ananias dari tokoh utama dalam Coba gini. Ananias dari tokoh Gini. utama dalam cerita itu, Bang? Coba kita lihat rasul-rasul sebelumnya. Kita pakai standar yang sama. Rasul mana yang diangkat oleh seorang penjahat saksinya? Bukan diangkat jadi seorang penjahat. Bukan gini, Justru maksud saya, Paulus rasul itu- mana diakui, rasul mana yang diangkat menjadi rasul yang disaksikan oleh seorang penjahat. Jadi masih banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kerasulannya si Paulus ini, Bang. Nah, itu di Galatia 1 juga begitu. Di surat-suratnya. Apa juga. Galatia 1? Nah, jadi seperti itu. Apa dikatakan Jadi di kalau- Galatia 1 situ? jadi Ada kalau nggak kita membangun suatu- eksplisit si ini Yesus mengatakan dia diangkat dari seorang rasul. Karena kan yang selama ini yang menulis dirinya rasul itu Paulus sendiri, nggak ada orang lain, nggak ada pengakuan dari yang lain gitu. Apalagi dari Yesus. Bang, kalau abang berpikir, kalau Pak Ustadz berpikir seperti itu, lihat ya Galatia 1. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan adalah seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Banyak ayat yang berbicara tentang kerasulan Paulus. Nah, kita kaji ini, Bang. Kita kaji nih. Itu kan di situ katanya dari Yesus. Kapan Yesus menemui Paulus? Kalau di Kisah Para Rasul 9 tadi kan itu apakah betul Yesus? Kan bentuknya cuma cahaya tuh. Apa betul itu Yesus? Kan dia memberitakan firman Tuhan. Yang saya tanya sama abangnya, ketika Paulus berjalan di Damsyik, dia menemui cahaya Iya. dan mengaku itu adalah Yesus. Apakah diyakini kawan Kristen itu adalah Yesus? Kan ayat-ayatnya berbicara, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Paulus dengar suara itu. Itu dia. Gitu. Berarti itu Yesus turun kedua kalinya gitu. Bukan, kita kalau mau Bingung saya. membatasi Bang, Allah bentar itu nggak dulu. bisa. Karena gini, Yesus berkata dia akan turun datang kedua kalinya. Iya, tapi itu kalau belum digenapi. dia turun Itu belum kalau digenapi. dia turun sama Paulus, ya berarti Yesus nggak akan turun lagi gitu. Bukan turun kedua kalinya. Kalau turun kedua kalinya itu belum, itu dalam nubuatan belum terjadi. Itu yang dijanjikan Yesus. Tapi ini Berarti cahaya ini bukan berarti Yesus dong, Mas. itu pikiran Pak Ustadz. Yang diceritakan di situ adalah bagaimana Paulus itu melihat sebuah cahaya yang tiba-tiba membuat dia buta, dia tersungkur, dan dia dengar suara. Dia dengar suara itu. Ya, dia dengar suara itu bilang apa? Itu, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, itu dia. Kayak gini, kalau Anda memaksakan, dengar dulu Pak Ustadz. Bukan berarti saat itu Paulus ada di Tuhan Yesus datang kedua kali di situ. Bukan berarti itu tidak disebutkan dalam situ bahwa aku datang. Enggak, tapi itu dalam penglihatannya Paulus, itu Paulus alami sendiri. Nah, itu dia. Baik, saya tanggapi ya. Yesus mengatakan dia akan datang kedua kalinya. Kalau teman-teman Kristen meyakini cahaya itu adalah Yesus, pertama, Yesus nggak akan datang lagi berarti. Itu satu. Karena Yesus hanya mengatakan dia datang kedua kalinya, 2 kali saja dia turun. Kalaunya cahaya itu yang menemui Paulus itu adalah Yesus, berarti Yesus tidak akan turun lagi setelah ini. Nah, kalau diakui teman-teman bahwa itu bukanlah Yesus, itu adalah iblis. Karena apa? Karena malaikat pun bisa menyamar menjadi cahaya yang terang, kan gitu. Iblis pun bisa menyamar menjadi cahaya yang terang. Itu kata Paulus sendiri, kan seperti itu. Nah, kalau tidak diyakini oleh kawan-kawan Kristen, maka gugur kerasulan Paulus dan itu bukan Yesus, dan ditunggu aja nanti Yesus turun kedua kalinya. Ini serba dilema kawan-kawan kita di sini. Mau pilih yang mana? Mengakui Paulus rasul tapi Yesus nggak turun lagi, atau tidak mengakui Paulus rasul dan ditunggu Yesus datang 2 kali? Ya, kalau itu
kalau itu pemahaman Pak Ustadz, saya tidak terlalu mempermasalahkan pemahaman Pak Ustadz. Tapi yang jelas bahwa begini Pak Ustadz, apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, apa yang sudah dialami oleh Paulus bahkan rasul-rasulnya, itu adalah kejadian yang nyata, yang pernah terjadi. Bukan karena dia berspekulasi atau bukan karena dia mengklaim, bukan. Itu adalah sejarah yang pernah terjadi. Makanya bahkan itu orang-orang pun itu benar-benar manusia, bukan dia ngaku-ngaku dia nabi atau dia rasul baru dia nulis seperti itu. Bukan. Ini orang-orang yang mengalami itu sendiri, mengalami penglihatannya, bagaimana dia ketemu dengan Yesus. Bahkan Pak Ustadz, orang-orang yang murtadin, orang-orang yang keluar dari seberang juga bersaksi seperti itu. Mereka lewat mimpi itu diguncang terus. Itu teman saya Pak Ustadz. Teman saya nanti, dia tuh imam di, minta maaf ya teman-teman, imam di masjid. Tapi tiap malam dia mimpi terus. Akhirnya dia masuk. Dia bilang, nah itu masing-masing dengan pengalamannya sendiri Pak Ustadz. Jadi kita nggak bisa membenarkan pikiran kita sendiri. Kalau pengalaman seperti itu jelas dustanya. Karena apa? Nah, sekali lagi itu perlu dicatat. Itu menurut Pak Ustadz. Bukan menurut saya. Menurut Yesus dia turun 2 kali. Jadi kalau ada murtadin mengaku pengalamannya Yesus turun melalui mimpi atau turun menemui dia ngasih Alkitab, itu tahayul. Bagaimana Pak Ustadz? Itu kan tanggapan saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, kan kayak gitu. Dan begini juga Pak, ya. Coba kalau kita lihat ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu jauh beda gitu. Mana orangnya? Pak? Halo? Ya. Jangan dijeda-jeda ya. Saya lagi menjelaskan ke Anda gitu. Ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu jauh beda antara langit dan bumi. Apanya yang beda Pak Ustadz? Apanya yang beda? Nah nih, contoh ya. Dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18 kata Yesus, selama langit dan bumi ini ada, satu iota pun atau satu titik pun dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Oke? Matius itu ajaran Yesus. Matius 5 nomor 17 dan 18. Jadi selama langit dan bumi ini ada, kata Yesus, hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Tiba-tiba Paulus mengatakan di Efesus 2 nomor 15. Kata Paulus, hukum Taurat itu batal. Telah dibatalkan oleh Yesus katanya. Enggak juga. Coba Anda baca dulu dari Matius 5 nomor 18 sampai nomor 17 sampai 18, habis itu ke Efesus 2 nomor 15 coba. Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 ayat 15, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak masuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Efesus 2. Efesus 2. Ini Efesus nomor 2. 15. Gini, saya aja yang bukain dah. Kemana-mana Anda itu. Ini perhatikan dulu ya teman-teman ya. Nih, abang perhatikan dulu. Matius 5 nomor 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ingat, sebelum semuanya terjadi. Nah, ini ajaran dari Yesus. Coba kalau kita melihat ajaran dari Paulus nih, ya. Efesus 2, nih nomor 15. Ntar, iklan pula. Berarti bang ya. Iklan pula. Kitabnya
Ada iklan nih, ntar. Nih, nih. Hmm. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Pertanyaan saya, Bang, kata Paulus, ya, Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Di manakah Yesus mengatakan telah membatalkan hukum Taurat? Coba di mana? Nah, ini giliran saya ngomong ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, kalau menurut apa yang dikatakan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17 itu, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, artinya Tuhan Yesus dengan itu kan judul prekomnya juga peristiwanya kita baca sampai akhir itu menceritakan bagaimana Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat, bukan karena dia datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak, dia datang untuk menggenapi. Betul. Ah, Betul. menggenapi. Jadi tadi itu saya luruskan yang kalimatnya itu. Yang kedua tadi di Efesus 2 Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi itu coba lihat dari ayat yang pertama. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ayat yang ke-12. Lihat. Bahwa aku waktu itu kamu tanpa Kristus. Jadi itu Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz hanya baca di ayatnya yang terakhir, itu kan konteksnya beda Pak Ustadz. Maksud Paulus di situ itu mau menjelaskan kepada jemaat-jemaat di Efesus bahwa memang dulu itu kamu orang-orang Yahudi itu hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu artinya apa Pak Ustadz? Dulu di imamat itu mereka masih pergi menyembah berkurban, bahwa ini harus dosa, bahwa ini tidak. Tapi sekarang makanya baca itu jangan kita terlalu lompat sini lompat sana Pak Ustadz. Jadi kita nggak bakalan mengerti. Saya jelas ini Pak Ustadz. Bang, terima. bukan itu konteks yang saya tanyakan. Yang saya pertanyakan, sejak kapan Yesus itu membatalkan hukum Taurat sesuai yang dikatakan oleh Paulus? Dia tidak membatalkan hukum Taurat. Lalu kenapa Paulus ngomong membatalkan hukum Taurat Yesus tuh? Bukan seperti itu konteksnya Pak Ustadz. Tapi Tuhan, tadi kan pertanyaan Pak Ustadz begini, sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat kan? Iya, sejak kapan? Dia datang itu dulu kan tadi saya sudah jelaskan dalam kitab imamat itu orang-orang membawa korban persembahan untuk mengampuni untuk ampuni dosanya, kesalahannya. Dia berbuat ini, dia harus mempersembahkan kurban dulu baru dia dosanya bisa diampuni. Nah, dengan lahirnya Tuhan Yesus itu bukan karena meniadakan itu, tapi ada jembatan untuk kita sampai kepada Allah. Makanya ada ayat yang bilang begini. Ada ayat yang bilang begini. Kamu tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu kan sambung menyambung seperti. Mana jawabannya, Bang? Gini aja, Bang. Anda tunjukkan sama saya secara eksplisit di mana Yesus mengatakan membatalkan hukum Taurat dan ketentuannya sesuai yang dikatakan Paulus. Kata Paulus, dengan matinya ya dia di tiang salib sebagai manusia, ia membatalkan hukum dan segala ketentuan dari Taurat. Sejak kapan Yesus ngomong membatalkan hukum Taurat? Mana? Yang kita cari itu Yesusnya loh. Ya, Yesusnya ngomong dia telah membatalkan hukum Taurat dengan matinya dia sebagai manusia.
Kesana kemari dia bahasnya. Kebanyakan makan pepaci. Kebanyakan makan pepaci. Bau-bau ini nih. Bau-bau ini nih kayaknya nih. Nah, kan? Ah, salah. Nah, bau-baunya kan. Salah nggak? Kebanyakan makan pepaci kawan kita.